Samprazan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Baik, kali ini akan kedatangan tamu dari daerah Jakarta. Ya, ini saya perkenalkan dengan Ibu Kumalasari. Ya, Ibu asalnya dari mana? Semarang. Oh, dari Semarang, cuman tinggal di Jakarta. Udah berapa tahun tinggal di Jakarta? 10 tahun ada ya. Oh, 10 tahun ya. Terima kasih jauh-jauh dari Jakarta ke Studio Mini Averan. Ini kita nanti akan berbincang-bincang mengenai arwata. Arwata itu adalah gabungan daripada ruh dan jiwa. Baik, Bu Kumalasari, mungkin bisa menceritakan pengalaman Ibu mengenai perjumpaan Ibu dengan arwata. Silakan. Ada beberapa sih. Salah satunya sih dulu pernah ngalamin meninggal. Ya. Terus ada satu cahaya kecil sekali putih. Terus kayak dipanggil. Nah, saya terus menuju cahaya itu terang, lama-lama terang. Terus jalan, ngikuti jalan gitu. Tiba-tiba tuh ada kayak sebelah kanan kiri tuh ada kayak tentara-tentara. Mereka meninggal, ada yang bilang sedih melepas pasangannya, istrinya, pacarnya, atau anaknya, atau orang tuanya. Tapi saya nggak boleh berhenti, nggak boleh ke mereka, suruh lanjut jalan lagi. Ya kan, saya jalan, ngikutin jalan itu, lama-lama tuh ya tambah terang gitu. Ya. Tiba-tiba disuruh berhenti, mau tinggal satu langkah disuruh berhenti, nggak boleh lanjut. Kalau Ibu disuruh berhenti, lanjut gimana Bu? Saya melihat seperti kalau orang Chinese sih bilang kayak Kuan Yin pusat gitu, sama kalau orang Konteng sih bilang di Kuan Yin ya. Iya. Nah, saya lihat disuruh berhenti sama dia. Dibilang, kamu kemarin semalam ingat nggak janji apa? Minta apa sama saya? Saya bilang, ya ingat. Kamu minta waktu untuk berbakti sama orang tua kamu. Kamu diberi waktu, kamu belum waktunya pergi. Kenapa kamu mau pergi? Oke. Lanjut. Terus saya bilang, enggak, saya kepingin pergi aja gitu. Enggak boleh. Ya, gitu. Terus tiba-tiba di belakang saya tuh ada yang manggil papa mama gitu. Manggil, nggak boleh pergi. Papa mama nangis gitu. Boleh, jangan pergi. Terus saya bilang pantinya, enggak, saya ingin pergi. Saya udah merasa jenuh gitu loh di bumi. Sama saya kangen sama almarhum adik saya gitu. Kalau saya bilang tetap ingin pergi. Tunggu, kamu lihat dulu. Terus saya dilihatin kayak layar lebar gitu, kayak bioskop besar gitu. Nah, dilihatin mama lagi ambil saya, terus saya lahir, saya semakin lama gede gitu. Jadi dilihatin penderitaan susahnya orang tua sampai besarin anak-anak gitu. Terus terakhir dilihatin papa meninggal. Ya, saya nangis. Lihat sedih gitu loh. Memang berat orang tua membesarin anaknya tuh, jerih payahnya terlalu besar. Terus akhirnya balik, bangun. Bangun, terus saya ke dapur, lihat mama lagi masakin kesukaan saya. Wah, menarik sekali ya. Kita coba analisis. Jadi kejadian Ibu ini
boleh dikatakan jiwanya sudah meninggalkan raga, ya. Dan kemungkinan ruhnya juga sudah mengikuti, ya, seperti itu. Jadi itu dalam bentuk masih bersatu arwata namanya. Yang ditemuin ibu adalah Dewi Kuan Yin, karena di ajaran Chinese, salah satunya Buddha atau Buddhis, itu Dewi Kuan Yin adalah orang yang sangat dimuliakan. Di versi Lemurian juga Dewi Kuan Yin ini dikenal dengan Glabinara. Memang tokoh sakti yang lama hidup di negeri Tiongkok, sehingga ini bukanlah jadi dongeng, memang satu cerita turun-temurun yang memang benar adanya. Jadi di sini kesimpulan dari cerita ibu ini, Bu Kemalasari, pernah mengalami kematian dan tidak jadi karena masih mempunyai tugas dan janji kepada orang tuanya. Ada orang minta tolong, jadi anak itu tuh kayak kerasukan kuntilanak gitu. Dia tuh suka kesurupan. Nah, terus tuh keluarganya bilang memang udah banyak berobat kemana-mana sampai lama, itu kuntilanak tuh nggak keluar gitu. Anaknya tuh jadi pemarah apa dari rohnya itu. Nah, terus walaupun saya nggak diminta tolong, saya dari jarak jauh bantuin dia doa. Sepertinya sih yang dirasuki sama kuntilanaknya tahu, dia menatap saya dari jarak jauh tuh, dia natap saya. Nah, terus akhirnya entah kenapa kayaknya belum lepaskan, dibawa pulang sama keluarganya. Nah, tapi malamnya saya mimpi. Anaknya itu sama kuntilanaknya itu nangis-nangis minta tolong sama saya, minta tolong dibantu lepas gitu. Ya saya sih bantu, tapi gimana caranya? Ya terserah kamu gimana caranya. Sebenarnya tadi kita mau lepas, tapi karena keluarganya buru-buru bawa pulang ya, jadi masih gitu taunya. Terus akhirnya saya tiap hari bantuin dia doa. Saya berdoa menurut kepercayaan saya bilang supaya dia reinkarnasi, terbebas dari penderitaannya yang selama ini, jangan terikat di dunia gitu. Kalau memang udah lepas aja gitu. Saya sih biasa suka pasang lilin pelita gitu. Saya doain, saya visualisasi tuh jalannya mereka diterangkan gitu. Ya, terus selama berapa hari atau hampir seminggu gitu, itu saya mimpi lagi 2 orang itu terima kasih sama saya, katanya mau reinkarnasi. Ya udah, aku bilang oh ya bagus. Terus saya bangun sekitar jam 4 pagi atau hampir jam 5 ya, itu subuh saya bangun. Terus saya lihat di pintu, padahal jauh, saya posisi nggak pakai kacamata, tapi kelihatan jelas kalau si anak itu sama kuntilanaknya itu terima kasih sambil dada sama saya. Yang pamit. Terima kasih si anak itu atau Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Saya nampak dua-duanya. Ya baik, kita lihat cerita yang kedua, itu menggambarkan kuntilanak itu sebenarnya adalah jin. Ya, bukan roh seseorang. Jin tersebut masuk ke dalam raga dan mengganggu metabolisme daripada anak tersebut, sehingga anak ini merasa terganggu, dan selanjutnya anak ini menginginkan melepaskan semua penderitaannya. Dan dengan doa dari ibu kepala yang
konsisten sehingga terjadilah pelepasan arwata, itu ruh dan jiwanya. Nah, yang mengucapkan terima kasih kepada ibu tersebut adalah arwata daripada si anak tersebut, ya. Dan mungkin si jin ini juga mengucapkan terima kasih, ya, karena jin ini sebenarnya terjebak di dalam raga si anak ini. Seperti itu. Kalau jin ya kembali ke dimensi jin, kalau arwata itu ke bars dan nantinya akan terpisah antara ruh dan jiwanya. Yang jiwanya kembali ke alam bars untuk mendapatkan kepompong apabila warkanya cukup. Dan memulai kehidupan baru dengan jasad yang baru, tergantung anak ini mau kembali ke dunia atau ke planet-planet lain. Saya sih ya, waktu itu kakak saya koma ya. Itu saya dari Jakarta udah berasa sendiri. Terus akhirnya nggak tahu kenapa nangis-nangis di kantor, disuruh pulang sama bos. Ya udah, terus langsung terbang pulang ke Semarang, baru tahu kakak saya di ICU. Terus ya saya doain kakak saya, terus kan ada jam disuruh keluar, terus begitu keluar istirahat di luar sama mama sama koko saya di luar. Itu jam berapaan, kurang berapa jam saya masuk lagi. Wah, seneng kok kayak dipanggil-panggil gini-gini. Kokoku bangun, seneng kan? Oh, aku langsung doain, langsung duduk di sampingnya doa. Aku doa, udah mau selesai gitu, kok saya diusir sama orang, sama suster. Ibu lagi apa? Saya lagi doa. Lah, doa siapa? Koko saya. Bukan bu, maaf bu. Kokonya apa? Ini bukan kokonya, kokonya di sebelah. Jadi salah, ya? Jadi salah gitu. Ternyata, aku lihat, iya, salah. Aduh sorry. Ternyata orang itu tuh udah koma sampai sebulanan. Saya kira koko saya ngamai-ngamai gini, manggil-manggil. Terus setelah itu saya doain koko saya, terus keluar. Saya cerita sama mama, sama koko saya yang satunya. Kamu sih nggak lihat, bukan nggak lihat, lalu dipanggil-panggil kira koko gitu, dipanggil-panggil, suruh doain, ya udah aku doain aja. Ya, terus akhirnya udah gitu baru tahu dari penjaga pengunjung yang lain yang jaga orang-orang ICU itu juga cerita, ternyata dia udah sebulanan koma bapak itu. Ya, lalu yang terjadi setelah didoain? Terus saya tidur, istirahat, tidur, kayak mimpi gitu. Bapak yang Kak doain tuh terima kasih ke saya. Mimpi. Oh ya udah, ya baguslah aku gitu. Terus tiba-tiba disuruh bangun sama mama. Kaget, napa? Tuh loh, bapak yang mbok doain tuh loh, udah meninggal. Keluar dari ICU, dikeluarin. Ternyata bapaknya meninggal. Oke, menarik sekali ya. Untuk cerita yang ketiga ini adalah namanya koma, itu belum meninggal. Ya. Jadi jiwanya memang sudah berada di luar dan ruhnya itu masih ada. Dalam keadaan koma itu adalah pemusatan semua energi pada satu titik. Ya. Sehingga sebenarnya dia masih bisa mendengar, ya. Kalau matanya terbuka dia masih bisa melihat, tapi benar-benar tidak bisa apa-apa. Karena dia lagi berusaha sebenarnya untuk bangun.
cuman belum bisa energinya terfokus. Nah, pada kasus ini Ibu Kumalasari ini salah doa atau salah tempat. Yang rencananya pada kokohnya ternyata pada si bapak tersebut ya. Dan akhirnya dengan doa-doa tersebut, doa itu dengan energi yang bagus yang disampaikan, akhirnya jiwa dan ruhnya meninggalkan raga. Nah, ini adalah suatu berkah daripada ilahi kepada Ibu Kumala yang tanpa disadari beliau bisa menolong orang. Baik, mungkin Ibu Kumala terima kasih banyak ya sudah menceritakan pengalaman spiritualnya kepada teman-teman Avenger dimanapun berada. Mudah-mudahan ucap dan langkah Ibu untuk selanjutnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Barangkali teman-teman yang ingin membutuhkan pertolongan Ibu Kumala, silakan kontak Akang. Nanti Akang akan berkolaborasi dengan Ibu Kumala menolong keinginan daripada teman-teman. Ya, baik itu saja. Terima kasih Ibu kedatangannya diantar oleh suaminya jauh-jauh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Namaste.